berdasarkan fakta yang ada. Iya, iya. Bisa nggak disimpulkan bahwa ternyata kalau parameternya adalah kerukunan, animisme lebih baik dibanding dengan agama-agama yang ada sekarang? Bisa begitu kalau parameternya seperti itu. Nah akhirnya timbul, itu hanya salah paham mereka. Nah, terus saya katakan, Anda bisa menyebut animisme, dinamisme. Nah, Anda sendiri bukan. Anda pernah masuk animisme? Apa dulu Anda animisme? Enggak, saya tidak pernah. Saya monoteisme. Wah, ini menangi dewi tapi enggak. Ada aliran nasionalis, ada aliran sosialis, agamis, kan macam-macam. Waktu sejak kebangkitan nasional tadi, demikian dicanangkan kita harus gerak dengan tujuan satu, Indonesia merdeka. Ya, muncul berbagai macam organisasi politik, berbagai macam aliran. Nah, Bung Karno juga berpikir bahwa kita pernah mendirikan negara. Kita bangsa, bukan bangsa baru, kita bangsa yang pernah mendirikan negara besar. Nah, bentuknya pun waktu itu ada kerajaan, ada keperabuan, ada kesultanan. Nah, terus nanti negara ini apa bentuknya? Ini yang paling berat kan mikir ini. Yang sesuai betul dengan diri bangsa ini apa? Nah, akhirnya pertama timbul republik. Nah, berbentuk republik. Nah, artinya bukan serikat. Ini yang dijaga betul. Akhirnya terjadi negara republik ya, walaupun pernah terhalangi. Ya, akhirnya Bung Karno selalu mendukung bahwa semua kita ini menghendaki republik. Nah, rentetannya demokrasi. Bingung lagi Bung Karno. Kalau demokrasi diculno, padahal sebelum kemerdekaan itu berbagai macam aliran ya. Tidak hanya nasionalis saja, juga ada agamis, ada sosialis, ada komunis. Wah, ini liberal ya, macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan sosialis liberal dan sebagainya. Ini kan bukan ini yang justru membingungkan. Sampai entah sengaja entah tidak, Bung Karno mengatakan bahwa sudahlah, yang penting kita merdeka, kita bentuk apa peralatan dalam suatu negara itu. Nanti Anda kalau inginkan berubah, silakan Anda berjuang lewat lembaga perwakilan, lewat parlemen, lewat konstitusi, berjuang sampai ke situ kan. Karena khawatir tidak merdeka. Kalau kemerdekaan ini harus ada. Yang penting merdeka dulu. Iya, khawatir pasti berebut terus ini. Tidak perlu berebut, lewat saja konstitusi. Nah ini apa ini sengaja atau tidak sengaja Bung Karno mengatakan ini. Nah ternyata setelah kita merdeka, kalau dibiarkan terus menerus, nah, timbulnya istilah demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. Nah, atas dilanjutkan oleh Pak Harto, demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila. Artinya yang memimpin dia Pancasila itu. Nah, dengan begitu terus dari oposisi mengatakan wah ini absolut, ini diktator. Nah, atas setelah reformasi timbul kata-kata demokrasi. Ini, nah demokrasi yang bagaimana? Ternyata ya ala Eropa. Ala Eropa yang lebih jelas lagi ala Amerika. Demokrasinya bebas sudah. Semua boleh berbicara. Berarti ini nggak dikehendaki Bung Karno sebenarnya sistem demokrasi sebetulnya seperti begitu, tidak dikehendaki. Semua ingin berbicara, sampai apapun tidak boleh dilarang. Melakukan berbicara apapun dibiarkan karena demokrasi. Karena alam demokrasi itu begitu. Orang mau cabelang ngomong seenaknya dibiarkan. Nah, ini yang justru memprihatinkan. Nah, tidak tahu ini kalau kita berpikir tentang konsep kita sejak awal hingga sekarang, ini sepertinya ada kekeliruan di sini. Melepaskan ini. Nah, tapi kalau kita pelajari, kita cermati awal-awal reformasi, ya ada yang masuk memang. Yang masuk untuk mempengaruhi supaya seperti ini, supaya bebas berbicara. Kalau sudah bebas berbicara, nah mereka menyampaikan konsepnya, menyampaikan konsep-konsepnya. Nah, terjadi pertarungan konsep-konsep itu, bahkan ke permukaan.
satunya perpecahan, satunya kerukunan. Nah ini dari di sini. Nah, tidak tahu bagaimana cara mengatasi seperti ini. Saya rasa dari pihak-pihak yang ahli, terutama masalah pertahanan dan keamanan itu saya paham betul, akan juga berpikir keras kalau tidak ingin negara ini hancur karena perpecahan kita sendiri. Itu. Sebenarnya misi utama mereka untuk penghancuran bangsa ini karena sumber daya alam aja kan, Mbak? Iya, terutama itu sumber daya alam. Nah, kita ini kan bangsa apa ya? Bangsa yang marmut lah ya, cepat berkembang. Bayangkan waktu ya jatuhnya Mojopahit, terus dihancurkan, terus kita dijajah. Lu demikian muncul kembali, cepat berkembang. Lah ini dintekno ae paling enak ya gitu. Oke, Mbak Gatot, saya mau lanjutkan pertanyaan saya. Jadi waktu SD itu, Mbak, kita diajarin sama Bapak Ibu guru ada yang namanya dinamisme, ada yang namanya animisme gitu. Yang ingin saya tanyakan begini, misal hari ini orang masih punya paham keyakinan tentang animisme, itu salahnya di mana, Mbak? Ajaran animisme kenapa harus diperangi gitu? Kesalahannya di mana gitu menurut Mbak Gatot? Apa namanya, tentang animisme, dinamisme ya, tentang dan seterusnya, itu kan ada definisinya, dan yang buat definisi itu kan mereka itu siapa, Pak? Nah, mereka itu ya, bangsa-bangsa bangsa-bangsa yang memiliki agama besar. India, Arab, Eropa, ini punya agama dunia. Ya, yang sifatnya internasionalisme. Jadi agama dunia. Ini yang menganggap bahwa ini ajaran keesaan Tuhan. Ajaran keesaan Tuhan. Nah, sebelum itu bukan animisme, dinamisme, dan ada kelanjutannya itu. Itu yang berdefinisi mereka. Yang membuat definisi mereka? Iya, mereka. Jadi sepertinya tiap memandang bahwa tidak berujung kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Jadi apa, menyembah alam, terus menyembah keadaan, menyembah sesuatu yang tidak dipahami. Nah, ini kan dari mereka definisi. Tapi menurut Mbak Gatot nih, selaku orang Jawa murni nih, itu menyesatkan informasi itu tentang animisme itu. Nah, lama-lama dunia ini kan berkembang ya, berkembang, peradaban berkembang. Akhirnya ilmu pengetahuan, kecerdasan, kesadaran ini merata. Dulu kita ini paling tidak merata tentang pendidikan, ya. Sampai sekarang pun masih belum merata betul. Di desa, di kota, tidak merata. Terus ada yang di sini pun masih usia 50, banyak dulu yang buta huruf. Jadi di desa semua, di mana-mana, seluruh Nusantara ini mungkin. Jadi usia 60 buta huruf, berarti padahal di kota usia 90 sudah profesor doktor kan gitu ya. Nah, sekarang akhirnya apa yang dipikirkan oleh kita sebagai bangsa kalau melihat kenyataan yang ada, bahwa yang disebut dengan benar, ya, itu ternyata dari kejadian, dari fakta yang terjadi, orang yang baik dari mempelajari sesuatu paham akan dia menjadi baik. Itu saja. Sebelum dan setelah mempelajari paham itu, dia berarti lebih baik. Ini berarti baik. Nah, baik di sini dari mana kontrolnya? Kerukunan. Bukan yang lain. Bukan terus apa seger terus, gagal terus enggak tahu kotor, bukan itu. Artinya parameter ajaran itu benar, itu orangnya menjadi perilakunya lebih baik, sesama yang lain menjadi lebih rukun, ya. Gitu ya. Jadi pengertian baik itu intinya pada kerukunan. Kalau sudah tidak rukun, batin tidak rukun, kamu tidak usah paham dengan saya, mana bisa baik? Mau dikatakan baik? Kok di sini sudah, kalau sudah tidak rukun, bisa membunuh, bisa memukuli, bisa berperang.
Akibat dari merasa bahwa tidak rukun, merupakan satu kesatuan antara umat manusia ini. Berangkat dari situ, coba dirasakan. Harus menurut pandangan Jawa, itu dasar. Yang dimatakan orang baik, orang yang rukun, lahir batin dengan sesama manusia. Ini kunci. Nah, coba lepas kunci ini, kacau kita. Kacau. Jadi saya ulangi lagi, menurut paham Jawa, paham Nusantara, yang dikatakan orang baik itu adalah orang yang rukun, bersatu sama umat manusia, tanpa latar belakang apapun. Nah, berarti boleh dikatakan begini dong, meninggalkan ajarannya sendiri dari yang tadinya rukun, ikut ajaran orang lain, malah jadi nggak rukun. Nah itu bisa terjadi, nanti terjadi itu. Ini yang menjadi kita menjadi mikir, menjadi berpikir kita. Nah ini yang menjadi persoalan. Dan kita karena kembali tadi saya sebutkan bahwa sekarang pendidikan sudah merata. Orang untuk bisa menjadi lebih tercerahkan itu gurunya sama di sini. Sama-sama mencari pencerahan di sini. Jadi bebas. Orang mengajari tidak rukun, kita dari sini loh harus rukun kok. Nanti kita tidak bisa dikendalikan ke arah ketidakbaikan. Bahwa yang disebut ajaran baik itu ajaran yang menjadikan orang itu menjadi baik, lebih baik. Dan menjadi lebih baik ini tolak ukurnya yang paling sempurna adalah kerukunan umat manusia. Tidak bisa ditawar ini sudah ini. Selain itu bukan lagi baik. Nah ini yang menjadi taruhannya. Berdasarkan fakta yang ada. Iya. Bisa nggak disimpulkan bahwa ternyata kalau parameternya adalah kerukunan, animisme lebih baik dibanding dengan agama-agama yang ada sekarang? Bisa begitu kalau parameternya seperti itu. Nah akhirnya timbul, ini hanya salah paham mereka. Nah, terus kalau saya katakan, Anda bisa menyebut animisme, dinamisme. Nah, Anda sendiri bukan. Anda pernah masuk animisme? Apa dulu Anda animisme? Enggak, saya tidak pernah. Saya monoteisme. Wah, ini menangi dewi tapi enggak. Iya, saya yakin banyak teman-teman yang tercerahkan dengan dialog kita malam ini, Mbak Kadot. Ini penting sekali karena saya mulai berpikir, iya ya, seolah-olah dulu waktu SD itu selalu dicap animisme itu, pokoknya setan, kaitannya sama begitu-begitu kan. Dan kita nggak pernah ada yang protes sama sekali, orang tua kita juga nggak ada yang protes, kan. Makanya ini perlu untuk diluruskan, Mbah. Betul. Ya. Jadi kalau disampaikan dengan bahasa sederhana, ya sebaik apapun orang itu, tidak pernah mencuri, tidak pernah minum, tidak pernah berjudi, tidak pernah berzina. Tapi dengan orang lain selain agama, dia sudah tidak mau sambung. Di mana baiknya orang ini? Coba. Dan dia bisa memukuli orang ini loh. Di bahasa mudahnya diizinkan dia memukuli orang ini. Nah, ini kan begitu lah. Mengizinkan orang mencuri barangnya orang ini. Seperti itu yang terjadi. Di bumi pertiwi ini kalau dibiarkan. Nah, di mana baiknya kalau sudah ada rukun? Hilang kan. Nah, ini jadi kita harus meyakini betul bahwa tidak ada satu ajaran ketuhanan yang tidak merukunkan. Taruhan kita adalah kalau kita percaya surga neraka surga taruhannya. Berani kita. Berani karena apa? Karena tidak masuk akal kan. Kalau kita memecah belah diri, memecah belah dengan sesama kita mengatakan orang baik, tidak masuk akal itu. Tidak masuk akal. Ini yang sulit, kok tidak masuk akal, kok bisa terjadi. Nah, harus direnungkan betul ini. Celaka kita nanti ini. Ini. Tapi nggak bisa digeneralisir juga ya, Mbak. Artinya kalau mau mempelajari agama itu memang secara mendalam gitu ya, artinya tidak hanya sebatas kulitnya saja, ya tetap akhirnya kita akan ketemu sebenarnya. Iya. Ketemu kan sebenarnya ya. Iya. Tidak, maksudnya endingnya tetap kerukunan gitu loh. Kalau kita mau belajar sampai bener-bener dalam gitu. Iya, intinya kerukunan. Nggih. Ya, oke. Parameternya berarti kerukunan. Ya, siap. Saya lanjutkan terkait ini, Mbah.
Saya ini orang pada rame juga bicara tentang Pak Jokowi lagi nih. Yang waktu kemarin tuh lah yang HUT RI 77 itu kan. Nah, cuman momen yang menurut saya sulit dilupakan itu adalah ketika kemudian lawan-lawannya Pak Jokowi itu yang mengadakan perlawanan secara frontal tapi tiba-tiba kemudian bersahabat gitu. Itu menurut saya kalau orang tidak memiliki level spiritual tinggi, susah juga hal-hal seperti itu terjadi gitu. Nah, saya ingin dari resolusi pandangnya Mbah Gatot nih, kira-kira melihat spiritualitas Pak Jokowi itu kira-kira seperti apa sih? Karena menurutku setiap presiden itu pastilah spiritualitas itu menjadi sesuatu hal yang sangat utama gitu, karena lawannya banyak dan lain sebagainya, tanggung jawabnya besar gitu. Dari proses pembacaan Mbah Gatot gitu, bagaimana tentang spiritualitas Presiden Jokowi? Iya, iya. Jadi di sini lebih dulu dibedakan tentang daya spiritual ya dari setiap bangsa. Misalnya Presiden Amerika, terus Presiden di Perdana Menteri di Eropa, semua juga punya daya spiritual ya yang dipakai ya. Cuma bedanya kalau kita ini kalau sudah spiritual ini terus masuknya ke dalam terus. Kalau mereka kan karena dibatasi. Lah kita ke dalam, sehingga dari pandangan seperti ini kita yakin bahwa sejak kita merdeka ini semua presiden kita itu orang spiritualis, gitu. Orang spiritualis. Nah, cuma karena umumnya orang-orang spiritualis itu kalau kita lihat dari lagu itu ada dua. Satu dari lagunya, ya. Kedua dari hasilnya lagu. Nah, umumnya kalau di kalangan umum, kalangan awam itu orang akan memamerkan atau menonjolkan lagunya. Wah, misalnya belajar sabar, belajar tabah, belajar tekun, belajar untuk mengurangi makan dan sebagainya, kehidupannya diatur, itu kan lagu. Tapi terus kalau dibalik, terus Anda dapat apa setelah itu? Dia bingung, ya apa aku ya? Nah, ini ya. Nah, biasanya orang-orang sukses itu udah bicara masalah lagunya. Untuk apa saya cerita lagu? Saya sudah berhasil jadi presiden. Kan sudah tahu semua kalau saya ini sudah lagu. Nah ini. Nah, ini kan sering terjadi. Nah, contohnya sekarang yang jelas Soeharto. Nah, Soeharto itu sering mengatakan bahwa dulu kan ada seorang jenderal Purna, terus dekat dengan Pak Harto, yang namanya siapa itu, akhirnya di umum beliau itu sebagai spiritualnya Pak Harto, jadi guru spiritualnya, namanya siapa itu lupa saya itu. Akhirnya meninggal, terus ada yang nyeluk, wartawan bertanya, Pak Harto itu sudah sekarang kehilangan guru spiritual, gimana? Pak Harto jawab, loh, mana guru yang barusan meninggal, jenderal? Bukan, itu malah murid saya spiritual ini ya. Nah, demikian juga Pak Bung Karno, setiap kali orang ketemu orang usia 100 tahun, 500 tahun, atau 150 tahun, ini gurunya Bung Karno. Atau orang itu ada makam di desa, ini dulu gurunya Bung Karno. Loh, muridnya Bung Karno yang mana? Murid spiritualnya itu, ya kok mesti guru spiritual yang ditonjolkan itu. Lah murid spiritualnya mana? Kok mesti guru spiritualnya? Jangan-jangan Bung Karno tidak punya guru, beliau mampu. Tapi yang dicari itu guru spiritualnya, kan umumnya begitu. Iya. Dan juga Pak Jokowi ini, saya rasa dia tekun, ahli betul, dia paham. Jadi tentang spiritual, laku spiritual itu paham. Sesuai dengan tantangan waktu dia jadi presiden saat ini. Harus bagaimana? Ya. Itu paham betul. Nah, secara praktis yang harus dilakukan dan itu bimbingan spiritual itu pasti ada. Sebagai orang-orang Jawa itu kan pasti punya itu. Nah, itu jadi dengan demikian memang kita percaya bahwa setiap kali presiden kepala negara itu akan laku seperti itu, sehingga dilihat dari perkembangannya
Kalau tadi itu kok banyak yang memusuhi, sekarang justru yang memusuhi menjadi berbalik dan demikian. Nah, itu mungkin hasil dari laku-laku itu mungkin. Gitu. Tapi kalau berdasarkan pengamatan panjenengan, Mbah, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, atau tiga aja lah, Bung Karno, Pak Harto, dan Pak Jokowi. Ketiga-tiganya pelaku kejawen nggak menurut pemahaman Mbah Gatot? Iya, kejawen. Kejawen. Iya, artinya kejawen dia kan Islam loh, ya. Betul. Iya. Tapi kenapa? Jadi dulu kan pernah ditanyakan di dalam oleh Mas Hendra, kenapa kok ada sinkritis? Ya. Jawabnya lagi ada satu. Kalau saya tidak berpegang kepada Jawanya, walaupun saya Islam, walaupun saya Kristen, walaupun saya Hindu, Buddha, Katolik misalnya, tidak pegang sedikit Jawanya, dari mana saya memperoleh ajaran kerukunan? Ayo, ini Anda kata saya misalnya Katolik, saya misalnya Buddha, saya misalnya Muslim, Islam ya, saya punya guru. Lu Anda selama ini kan mengajarkan saya terkotak kan. Dengan lainnya kan ada seiman. Dan saya naluri saya akan mencari satu ajaran di mana semua itu seiman. Umat manusia ini terdorong begitu kan, otomatis. Dan ketemu di ajaran Jawa, terpaksa saya gabung. Nah, kan gitu ya, coba. Terpaksa saya gabung karena di ajaran agama saya tidak ada, saya cari di Jawa. Nah, setelah saya gabung, terus akhirnya apa jawabannya si ulama ini? Jangan untuk podo ayo. Anda baru sekarang mengatakan, ayo. Demikian saya mengatakan saya gabung ambil kerukunan dari Jawa. Anda mengatakan sama saja sebetulnya agama itu. Nah, baru Anda mengatakan sama. Jadi mereka itu merahasiakan. Beliau itu, ulama-ulama itu, bahwa sama. Lalu kenapa dibiarkan umatnya ini seperti ini? Nah ini itu mestinya mereka harus gigih memperjuangkan apa ya istilahnya pahlawan kerukunan. Mau pahlawan kerukunan, pahlawan apa ya ndak gagah ya. Itu mestinya itu yang harus dikembangkan, kerukunan itu. Oke, Mbak Gatot, ini kan apa yang dilakukan teman-teman Ngaji Roso ini kan ada jejak digitalnya, Mbak Gatot. Jejak digital yang bisa di cross check kapanpun oleh anak cucu kita ini. Sehingga saya khawatir, saya tidak ingin memberikan pemahaman yang salah gitu, karena itu nanti bisa dilihat anak cucu kita gitu. Jangan sampai kemudian menyampaikan ajaran-ajaran murni leluhur Jawa dengan versi yang tidak tepat gitu. Nah, ada beberapa orang ketika membuat statement, memberikan wejangan-wejangan gitu, secara implisit maupun eksplisit mengatakan ini yang masuk ini yang Sabdo Palon, ini yang masuk ini yang siapa lagi gitulah, pokoknya yang saya nggak kenal gitu, leluhurnya yang bicara begitu. Itu sesuai nggak dengan ajaran Kasampurnan Jawa, model-model seperti itu kira-kira? Nggak sesuai. Nggak sesuai. Ini kita harus terbuka, ya, rela. Kalau sudah berseberangan dengan paham-paham di luar Jawa, di luar masyarakat Jawa, harus kita ragukan. Gitu. Kebenaran dari tafsir itu harus kita ragukan. Ini ajaran Jawa sendiri ya. Misalnya Sabdo Palon digambarkan sosok, sementara agama mengatakan itu, waduh, Anda musyrik lah. Ya, coba dulu kita rem dulu. Yang mana yang kurang bener nih? Harus begitu. Nah, ini harus sekarang sudah harus mulai tambah berani. Seperti itu, tambah berani. Harus kita menyadari bahwa ternyata taruhannya itu kesalahan, akan melakukan kesalahan yang fatal kalau tidak hati-hati. Walaupun juga banyak yang menyangkut soal agama, yang itu timbul kesalahpahaman. Kita yakin bahwa pada saatnya akan terselesaikan, itu. Terselesaikan. Kalau misalnya dia mengaku ajaran Kasampurnan Jawa gitu, tapi dalam praktik kehidupannya, misalnya dia selalu dijumpai oleh leluhur dan selalu mendapatkan bisikan-bisikan dari para leluhurnya gitu. Itu gimana relevansinya terhadap ajaran Kasampurnan? Apakah memang
seperti itu akan menarik ya leluhur-leluhur dari dimensi lain datang memberikan masukan, nuturi. Itu bagaimana pandangan subjektivitas Mbah Gatot? Nah, oleh karena itu sekarang ini ya literasi atau bahan-bahan untuk mendukung paham ini itu yang banyak kan di ilmu psikologi, ilmu budaya, ilmu filsafat ini sebetulnya yang berkembang. Diam-diam ilmu psikologi berkembang terus. Ini yang bisa menjelaskan malah. Apa itu imajinasi, apa itu ilusi, apa itu memang memori yang muncul itu. Ini ilmu yang harus kita perhatikan. Kita lirik terus ilmu ini, perkembangannya. Ini. Jadi kita tidak boleh, nanti kalau kita berguru dari ilmu, ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kalau itu memang memberikan satu dukungan, semacam pisau untuk analisa, itu bagus. Oke. Nah, ini saya mulai masuk di pertanyaan teman-teman netizen, Mbah, teman-teman pemirsa. Sebentar. Versi terkait dengan perbincangan Brawijaya V, Prabu Brawijaya V dengan Sabdo Palon ketika beliau akan pindah agama, dengan versi yang akurat itu seperti apa, Mbah? Dengan versi yang akurat, dialognya seperti apa? Dialog apa tuh namanya yang Prabu Brawijaya V dengan Sabdo Palon. Nah, itu versinya seperti apa? Versi akuratnya seperti apa? Ceritanya, dialognya. Jadi 5 itu kan berarti Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuana, Hayam Wuruk, Wikramapardhana. Ya, Tribuana, Wikramapardhana. Jadi versinya itu yang Raden Patah itu loh, Mbah, dengan apa tuh namanya Prabu Brawijaya saat nyuruh Prabu Brawijaya masuk Islam itu loh, Mbah. Itu dialognya seperti apa gitu? Atau memang cerita itu masih diragukan atau gimana? Nah, sampai dicukur katanya, dicukur apa gitu loh, Mbah. Iya, jadi kan istilahnya hanya di dalam Babat Tanah Jawi itu ya. Terus juga di dalam Gadulucu, di dalam Darmo Gandul itu. Brawijaya itu lari ke timur, diikuti oleh pengawalnya, oleh embannya itu. Terus akhirnya Kesultanan Demak itu tempat duduk singgasana ini goyang terus. Tempat duduknya itu kok goyang terus saja. Akhirnya ada terus beliau memanggil para wali, terus akhirnya para wali menerangkan bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Ya tadi itu yang sebagaimana diterangkan, terus datang ke Sunan Ngampel sudah tidak ada. Akhirnya Sunan Nyai Ngampel untuk menebus kesalahan itu supaya menjemput kembali sang bapak untuk diajak pulang. Syukur-syukur kalau mau masuk Islam kan gitu kan. Terus dikejar sampai ke Banyuwangi itu. Di situ akhirnya terjadi dialog antara Sunan Kalijogo dengan Sabdo Palon. Terus akhirnya terakhir Sunan Raden Brawijaya, Raja Brawijaya mengatakan bahwa siap masuk Islam, baca syahadat, terus dicukur rambutnya kok tidak bisa. Ukurannya kalau ikhlas dengan ikhlas bersyahadat masih kena, apanya, berarti kurang ikhlas. Diulangi lagi sampai terkena. Demikian terpotong. Sabdo Palon kaget, wah, kamu sudah melanggar kebiasaan dari leluhurmu. Kamu sudah pindah agama. Saya tidak bisa lagi ngomong kamu. Saya akan pergi dan nanti akan kembali 500 tahun setelah ini. Lek ono Ratu Tanah Jawa sing Jawa Jawi moto siji. Jawa Jawi moto siji. Saya akan ngomong turun kembali. Deskripsinya apa itu? Jawa Jawi moto siji. Nah, ini yang banyak dikupas oleh
para spiritual, para spiritualis, para budayawan itu kan pengertian Jawa Jawi Moto Siji tadi itu. Ini baru balik seperti pengertian 500 tahun. Pengertian singgasana yang goyang. Kalau pengertian secara ditarik kepada istilahnya itu stabilitas nasional ya. Ini kan keadaan masyarakat kan goyang. Nah, bukan berarti kursinya goyang, enggak, tapi keadaan masyarakat masih banyak yang membela kepada Brawijaya. Nah, itu semua butuh tafsir semua kan itu. Kalau Jawa Jawi Moto Siji itu tafsirnya apa, Mbah Gatot?